kita akan membahas hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut yang pertama yang akan kita bahas adalah sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Sudut saling berpelurus atau bersuplemen merupakan gabungan dari dua buah sudut atau lebih yang akan membentuk sudut baru, yaitu sudut lurus. Misalkan contoh, terdapat 3 buah sudut. Sudut A, O, D, sudut D, O, C, dan sudut C, O, B. Jika ketiga sudut ini digabungkan atau dihimpit, bahasa matematikanya itu dihimpit, sama pengertiannya yaitu digabungkan atau dihubungkan, maka akan membentuk sudut baru. Sudutnya seperti apa? Sudut barunya itu seperti ini. Untuk sudut A, O, D, D, O, C, dan C, O, B. Jika sudut A, O, D kita hubungkan dengan sudut D, O, C, lalu kita hubungkan lagi dengan sudut C, O, B, maka akan membentuk sudut baru, yaitu sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Karena sudut yang terbentuk itu sudut lurus dan sudut lurus itu besarnya 180 derajat, maka jumlah sudut yang saling berpelurus adalah besarnya itu 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diberikan sebuah sudut, 3 buah sudut A, E, D, sudut D, E, C, dan sudut C, E, B yang dihimpitkan atau digabungkan. Terus juga ada besar sudutnya itu, masing-masing sudutnya. Pertanyaannya, tentukan nilai dari B. Sebelum kita menentukan nilai dari B, kita harus tahu dulu ketika ketiga sudut ini dihubungkan akan membentuk sudut apa? Akan membentuk sudut baru apa? Karena dari sudut yang terbentuk kita bisa menyelesaikan atau mencari nilai B. Oke, sekarang kita lihat sudut yang terbentuk dari ketiga sudut ini. Sudut A, E, D kita hubungkan dengan sudut D, E, C, lalu kita hubungkan lagi dengan sudut C, E, B. Nah, penghubungan atau penggabungan dari ketiga sudut tersebut, sudut A, E, D, D, E, C, dan sudut C, E, B itu membentuk sudut lurus. Sudut barunya itu sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Karena sudut barunya sudah diketahui yaitu sudut lurus dan besarnya itu 180 derajat, maka kita langsung bisa mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B, kita jumlahkan terlebih dahulu semua sudutnya. Sudut A, E, D ditambah dengan sudut D, E, C ditambah dengan sudut C, E, B. Lalu disamadengankan dengan 180 derajat. Sudut A, E, D ditambah dengan sudut D, E, C, lalu ditambah lagi dengan sudut C, E, B, kita sama dengankan dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena kita tadi sudah mencari atau sudah menentukan penggabungan dari ketiga sudut ini, sudut A, E, D, D, E, C, dan C, E, B itu membentuk sudut baru yaitu sudut lurus. Dan sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Maka di sini sama dengannya 180 derajat. Oke. Jadi sama dengannya ini tergantung dengan sudut yang terbentuk atau sudut barunya. Kalau misalkan sudut baru yang terbentuk itu bentuknya sudut satu putaran penuh, maka sama dengannya ini berubah jadi 360 derajat. Tapi kalau misalkan sudut yang terbentuk itu sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Maka sama dengan di sini adalah 90 derajat. Lanjut.
kita masukkan nilainya atau besarnya. Sudut AED. AED besarnya adalah 4B derajat. Kita tulis 4B derajat. Lalu ditambahkan dengan sudut DEC. DEC besarnya adalah 69 derajat. Lalu ditambahkan dengan sudut CEB. CEB besarnya adalah 9B ditambah 7 diderajatkan. Lalu disama dengankan dengan 180. 180-nya turun. Oke. Sekarang kalau udah kayak gini kita pecah dulu nih yang ini. Ini karena masih ada dalam bentuk tanda kurungnya. Jadi kita pecahkan dulu. Jadi 4B derajat kita turunin, 69 derajat juga kita turunin, kita tulis ulang. Lalu 9B derajat kita pecah. Jadi 9B derajat ditambah dengan 7 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu kalau udah seperti ini, kita kelompokkan dengan suku yang sejenis. Nah, di sini terdapat dua suku yang sejenis, dua pasang suku sejenis, yaitu 4B dengan 9B derajat, 69 dengan 7 derajat. Kenapa 4B dengan 9B itu dikatakan suku sejenis? Karena sama-sama memiliki variabel B atau sama-sama ada B-nya. Dan 69 dan 7 itu kenapa dikatakan sejenis? Karena dia sama-sama tidak memiliki variabel atau tidak ada B-nya. Sekarang kita kelompokkan dulu. 4B derajat ditambah dengan 9B derajat, lalu ditambahkan dengan 69 derajat, ditambah dengan 7 derajat, sama dengan 180-nya diturunkan. Kalau sudah dikelompokkan, baru bisa dioperasikan. 4B ditambah 9B itu 13B derajat. Jangan lupa derajatnya ditulis, karena satuan dari sudut adalah derajat. Selanjutnya ditambah dengan 69 derajat ditambah 7 derajat. Itu adalah 76 derajat sama dengan 180-nya kita turunin. Karena kita mau mencari nilai B, maka 76 ini kita pindah ruaskan. Kenapa? Karena 76B-nya ini tidak punya variabel. Makanya kita pindah ruaskan. Ketika pindah ruas, operasi hitungnya berubah. Yang tadinya penjumlahan, ketika pindah ruas akan berubah jadi pengurangan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Ketika pindah ruas, misalkan di sini perkalian. Ketika pindah ruas, maka akan berubah jadi pembagian. Oke, 76 kita pindah ruaskan. Jadi 13B derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 76 derajat. Kenapa jadinya dikurang, Bu? Di sini kan ditambah. Tadi Ibu bilang, ketika pindah ruas, operasi hitungnya berubah. Jadi, yang tadinya penjumlahan jadi pengurangan. Oke. Sekarang 180 derajat dikurang 76 derajat itu adalah 104 derajat. Maka 13B derajat sama dengan 104 derajat. Oke. 13-nya kita pindah ruaskan. Jadi B sama dengan 104 dibagi 13 derajat. Kenapa 13-nya di sini kan di sampingnya B? Kenapa ketika pindah ruas jadi di bawah? Karena 13B ini merupakan operasi hitung perkalian. Karena misalkan 1 dikali B itu B, 2 dikali B itu 2B, maka 13 dikali B adalah 13B. Jadi 13B ini adalah operasi perkalian. Nah, ketika pindah ruas, maka operasinya berubah. Dari operasi perkalian jadi pembagian. Makanya 13-nya kenapa berubah jadi di bawah. Maka B sama dengan 104 derajat dibagi 13 derajat. 104 derajat dibagi dengan 13 derajat adalah 8 derajat. Maka nilai B-nya sama dengan 8 derajat.
Sekarang kita masuk ke hubungan antar sudut yang kedua, yaitu sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Sudut saling berpenyiku atau berkomplement merupakan gabungan dari dua atau lebih sudut yang membentuk sudut baru, yaitu sudut siku-siku. Kalau tadi sudut saling berpelurus itu merupakan gabungan dari dua atau lebih sudut yang membentuk sudut baru, yaitu sudut lurus. Kalau sekarang sudut saling berpenyiku itu sudut barunya berupa sudut siku-siku. Misalkan diberikan sebuah sudut B, C, D dengan sudut A, B, D. Jika kedua sudut ini dihubungkan, maka akan membuat sudut baru, yaitu sudut siku-siku. Sudut A, B, D, dan sudut B, D, C. Karena sudut baru yang terbentuk adalah sudut siku-siku dan besar sudut siku-siku itu 90 derajat, maka jumlah sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan sebuah sudut QRST. Nah, pertanyaannya, besar penyiku dari sudut TRS adalah, kita harus mencari tahu besar dari sudut TRS, sedangkan di sana masih ada nilai P. Maka kita harus cari tahu terlebih dahulu nilai P-nya itu berapa. Karena di sini sudah jelas terlihat bahwa sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku, maka kita bisa langsung mencari nilai P-nya. Cara mencari nilai P masih sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu kita jumlahkan dulu seluruh sudut atau besar sudut yang diketahui, yaitu besar sudut TRS ditambahkan dengan besar sudut TRQ disamadengankan dengan 90 derajat. Oke. Kenapa cuma 2? Karena sudut yang membentuk sudut siku-sikunya itu hanya 2 sudut, yaitu sudut TRS dan sudut TRQ. Makanya di sini yang dijumlahkan hanya 2 sudut. Sekarang kita masukkan nilai dari masing-masing sudut. Sudut TRS adalah 2P derajat ditambahkan dengan sudut TRQ. Sudut TRQ-nya adalah 36 derajat sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Setelah seperti ini, lihat operasi 2P ditambah 36 derajat. Apakah terdapat suku yang sejenis? Apakah terdapat suku yang sejenis? Jika tidak terdapat suku yang sejenis, maka kita langsung bisa memindah ruaskan 36 derajat. Kenapa? Karena kita mau mencari nilai P. Jadi yang pindah ruas itu yang tidak memiliki variabel P. 2P derajat sama dengan 90-nya kita turunin. Lalu 36 itu pindah ruas. Di sini operasi hitungnya penjumlahan, maka ketika pindah ruas operasi hitungnya berubah jadi pengurangan. Jadi 2P derajat sama dengan 90 derajat dikurang 36 derajat. Maka 2P derajat sama dengan 90 dikurang 36 itu adalah 54 derajat. Lalu kita akan mencari nilai P. Di depan P masih ada nilai 2, maka 2-nya kita pindah ruaskan. Si 2P ini operasi hitungnya adalah perkalian, maka ketika pindah ruas berubah jadi operasi hitungnya pembagian. Maka P sama dengan 54 derajat per atau dibagi dengan 2 derajat. P sama dengan
27 derajat. Nilai P-nya sudah diketahui yaitu 27 derajat. Maka kita tinggal mencari nilai dari penyiku sudut TRS. Penyiku dari sudut TRS adalah 2P derajat. Lalu karena kita sudah mencari nilai P-nya, kita ganti nilai P-nya dengan 27 derajat. Maka 2 derajat dikalikan dengan 27 derajat. Maka sama dengan 2 derajat dikalikan 27 derajat itu adalah 54 derajat. Maka besar dari penyiku sudut TRS adalah 54 derajat. Sekarang kita masuk ke jenis hubungan antar sudut yang ketiga, yaitu sudut saling bertolak belakang. Nah, sudut saling bertolak belakang merupakan gabungan dari dua buah sudut yang menghadap ke arah yang berlawanan dan kaki-kaki sudutnya membentuk garis lurus. Jadi misalkan terdapat sudut AOB dengan sudut COD. Ketika dihubungkan atau dihimpit, sudut ini akan membentuk garis lurus kaki-kaki sudutnya. Ini untuk sudut AOB dan ini untuk sudut COD. Nah, yang dinamakan sudut yang saling bertolak belakang itu sudut AOB dengan sudut COD. Ini merupakan sepasang sudut yang saling bertolak belakang. Kenapa disebut bertolak belakang? Karena dua sudut ini mengarah ke arah yang berlawanan. Yang AOB ini dia menghadap ke arah bawah, yang COD dia menghadap ke arah atas. Nah, itu yang disebut sebagai sudut saling bertolak belakang. Arahnya berlawanan, arah sudutnya. Nah, untuk gambar ini ada dua sudut yang saling bertolak belakang, AOB dengan COD, lalu ada COA dengan DOB. Ini untuk sudut yang saling bertolak belakang. Berbeda dengan dua sudut sebelumnya, kalau dua sudut sebelumnya itu besar dari jumlah semua sudutnya itu tergantung dengan sudut yang terbentuk. Nah, kalau sudut saling bertolak belakang, dia tiap pasangnya itu sama besarnya. Dari contoh gambar tersebut didapat sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang saling bertolak belakang yang besarnya sama itu yang mana aja? Oke. Pertama, sudut AOB. Besarnya akan sama dengan sudut dari COD. Nah, pasangan sudut saling bertolak belakang mana lagi yang besarnya sama? Yaitu sudut AOC akan sama dengan sudut BOD. Jadi untuk sudut yang saling bertolak belakang itu tiap pasangnya besarnya sama. Jadi misalkan untuk sudut AOB besarnya adalah 30 derajat, maka untuk sudut COD besarnya juga akan sama dengan 30 derajat. Begitu juga untuk sudut AOC. Misalkan sudut AOC itu besarnya adalah 120 derajat, maka untuk besar sudut BOD itu besarnya akan sama dengan sudut AOC, yaitu 120 derajat. Jadi untuk sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan sebuah sudut seperti itu, sudut yang saling bertolak belakang, sudut AOD
dan sudut COB. Nah, AOD dan sudut COB ini merupakan sepasang sudut yang saling bertolak belakang karena menghadap ke arah yang berlawanan. Kalau dua sudut sebelumnya itu masing-masing sudut itu dijumlahkan lalu disamadengankan tergantung dengan sudut yang terbentuk. Kalau sudut yang terbentuk itu sudut lurus, maka sama dengannya 180 derajat. Kalau sudut yang terbentuk itu sudut siku-siku, maka sama dengannya 90 derajat. Nah, berbeda dengan dua sudut sebelumnya, untuk sudut yang saling bertolak belakang, sesuai dengan pengertiannya bahwa sepasang sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi, sudut AOD itu besarnya akan sama dengan sudut COB. Oke, sekarang kita lanjut mencari nilai dari M. Dengan menyamadengankan sudut AOD sama dengan sudut COB. Kenapa? Karena mereka merupakan sudut yang saling bertolak belakang atau sepasang sudut yang saling bertolak belakang. Jadi, sesuai dengan pengertiannya, sepasang sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi, besar dari sudut AOD akan sama dengan besar dari sudut COB. Sekarang kita masukkan besarnya atau nilai dari masing-masing sudutnya. Sudut AOD itu besarnya 68 derajat. Sedangkan sudut COB itu besarnya adalah 5M dikurang 2 diderajatkan. Kita pecah dulu, jadi 68 derajat sama dengan 5M derajat dikurang 2 derajat. Jadi ini cuma mengeluarkan si 5M dan minus 2 nya itu dari kurung. Jadi nilainya sama, tandanya juga sama. Oke. Sekarang karena kita mau mencari nilai M, maka yang tidak memiliki nilai M kita pindah ruaskan, yaitu 2. 2 ini operasi hitungnya adalah pengurangan. Maka ketika pindah ruas, operasi hitungnya berubah jadi penjumlahan. Maka 68 derajat ditambah dengan 2 derajat sama dengan 5M derajat. 68 ditambah 2 sama dengan 70 derajat. 70 derajat sama dengan 5M derajat. Karena kita mau mencari nilai M, maka 5-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri. Maka 70 derajat dibagi dengan 5 derajat akan sama dengan M. 70 derajat dibagi 5 derajat adalah 14 derajat. Maka nilai M sama dengan 14 derajat. Contoh soal selanjutnya dari sudut yang saling bertolak belakang. Diberikan sebuah gambar sudut seperti itu. Nah, terdapat 2 pasang sudut yang saling bertolak belakang. Kalau tadi diminta untuk mencari nilai M, maka sekarang kita diminta untuk mencari nilai dari A dan B. Kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Karena dia sudut yang saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Maka 4A derajat akan sama dengan 130 derajat. Kenapa? Karena 4A derajat pasangannya itu 130 derajat. Maka 4A akan sama dengan 130 derajat. Karena kita mau mencari nilai A, 4-nya kita pindah ruaskan. Maka A sama dengan 130 derajat dibagi 4 derajat. A sama dengan 32,5 derajat. Nilai A-nya sudah didapat. Sekarang kita mencari nilai B. Sama seperti ini caranya. Kita sama dengankan 3B dikurang 9 diderajatkan akan sama dengan 81 derajat. Kenapa? Karena mereka merupakan pasangan untuk sudut yang saling bertolak belakang. Kita tulis 3B dikurang 9 diderajatkan sama dengan 81 derajat.
kita pecah terlebih dahulu. Kalau kita keluarkan dari kurungnya, jadi 3B derajat dikurang 9 derajat sama dengan 81 derajat. Karena kita mau mencari nilai B, maka memiliki variabel B kita pindah ruaskan, yaitu 9. Jadi 3B derajat sama dengan 81 derajat ditambah 9 derajat. Maka 3B sama dengan 81 derajat ditambah 9 derajat adalah 90 derajat. Karena kita mau mencari nilai B, maka 3-nya kita pindah ruaskan. Jadi B sama dengan 90 derajat dibagi 3 derajat. Maka B sama dengan 30 derajat. Jadi nilai dari A-nya itu 32,5 derajat dan nilai dari B-nya itu adalah 30 derajat. Ingat, kalau misalkan sudut yang saling berpelurus dan berpenyiku itu sama dengannya tergantung dengan sudut yang terbentuk. Kalau sudut bertolak belakang, dia tergantung dengan salah satu sudutnya, salah satu pasang sudutnya.